Halo pemirsa Jawa Post TV, kita berjumpa kembali di Jateng Talk. Pada edisi kali ini bersama saya Sulis Esa. Cukup spesial untuk edisi kali ini pemirsa karena kita ngobrol langsung dengan narasumber di tempat beliau menjalankan aktivitas sehari-hari, berkreasi dan berseni untuk menghasilkan rupiah. Saya berada di kawasan Mijen, Kecamatan Mijen, kurang lebih sekitar 25 km dari kota Semarang. Dan saya menjumpai Mas Ari Yulianto, beliau adalah owner dari AHY Kreatif. Kalau di depan saya ini ada celengan, di kotak-kotak ini adalah celengan bermotif Ka'bah. Nah ini adalah hasil produk spesialis dari AHY Kreatif. Nah kita langsung ngobrol dengan Mas Ari Yulianto selaku owner dari AHY Kreatif. Mas Ari apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Sulis. Sehat. Iya, alhamdulillah. Cuaca panas di kota Semarang. Iya. Tapi Mijen agak lebih dingin ketimbang ke bawah. Iya, betul sekali. Mas Ari di belakang saya ini celengan ya Mas Ari? Iya, betul. Motifnya Ka'bah. Ini sejak kapan ini Mas Ari memproduksi celengan bermotif Ka'bah? Nah, baik Pak Sulis, perlu saya kasih cerita sedikit asal mulanya. Kami memulai usaha ini tepatnya tahun 2018 di akhir tahun 2018 di penghujung akhir tahun kita mendapat tawaran untuk membuat souvenir untuk jamaah haji dan umroh. Akhirnya alhamdulillah punya ide seperti ini, membuat miniatur Ka'bah dan fungsinya sebagai waktu itu ya Pak ya. Awal mulanya berfungsi sebagai celengan. Kenapa kok celengan? Karena kita berpikir biasanya masyarakat kita itu kan biasanya ketika dia ingin berumrah atau berhaji, terutama masyarakat muslim, mereka rata-rata yang tidak punya cash money kan dia dituntut menabung gitu kan. Nah, harapannya ketika dia melihat celengan yang berbeda bentuknya Ka'bah, dia tervisualisasi seperti itu. Jadi dia lebih semangat gitu. Jadi ibaratnya dia mau ada rezeki lebih, dia masukin. Nggak lebih pun dimasukin karena pengen impiannya terwujud, termotivasi. Seperti itu maksudnya. itu ceritanya berangkat dari Iya, betul. Waktu itu penawaran bikin souvenir bukan souvenir Ka'bah ya, monggo kreasi Mas Ari. Iya, iya. Oke, setelah itu dibuat untuk souvenir bagaimana kemudian berlanjutnya? Nah, baik, akhirnya tuntutan dari konsumen sendiri. Ada beberapa konsumen itu permintaannya macam-macam. Akhirnya ide itu muncul dari konsumen sendiri malahan. Awalnya ukurannya seperti ini. Ini yang paling besar. Paling besar. Cuman waktu itu bahannya bukan kayu, bahannya gripboard. Gripboard itu kertas tebel. Seperti itu. Cuman waktu itu kelemahannya konsumen kan Pak kok nggak bisa dibuka tutup. Ketika dia penuh uangnya, dia harus dikater. Kan eman-eman gitu. Akhirnya terpintas, akhirnya punya ide dikasih kunci. Ya kunci kan otomatis kalau bahannya sama nggak bisa, nggak kuat. Akhirnya kita bikin dari kayu atau multiplex ini. Nah akhirnya ada anak-anak kok kebesaran, harganya pengen yang lebih, akhirnya kita bikin yang ukuran lebih kecil. Dan alhamdulillah kecil ini responnya juga bagus karena sistem pendidikan kita ini rata-rata PK PAUD itu kan mereka sudah diajarkan manasik. Nah kita masuk tuh Pak di situ Pak. Alhamdulillah berjalannya waktu ini ada beberapa sekolah yang sudah bekerja sama dengan kita. Setiap mereka mengadakan acara manasik seperti itu, ambil souvenir ke kita. Jadi sekaligus untuk edukasi ke anak-anak. Seperti itu, plus menabung untuk mewujudkan impian. Mas Ari waktu dapat pesanan pertama kali itu memutuskan bikin celengan bermotif Ka'bah ini, itu mengerjakan sendiri atau bersama dengan orang lain, tetangga atau saudara? Baik, betul lah. Ini kalau ditanya seperti ini kayak flashback ke belakangnya. Dulu saya sama istri. Iya, saya sama istri itu masya Allah, maksudnya kerja keras sendiri, kerjakan berdua. Ya. Jadi waktu itu pesanan datang itu jumlahnya sebenarnya nggak banyak. Karena justru nggak banyak itu kita akhirnya mau nggak mau kan belajar. Belajar harus bisa nih. Ada sama sekali nggak punya? Nggak punya. Akhirnya tekad. Akhirnya survei ini bahannya apa? Oh kayak gini. Terus belinya di mana? Akhirnya kita cara bentuknya gimana? Dulu waktu kita bikin awal pakai gripboard tadi Pak. Itu kita manual pakai cutter. Bayangkan Pak, untuk biar jadi 4 gitu sisi kan harus di-cutter satu-satu. Kalau melenceng sedikit aja udah nggak kotak loh Pak. Nah itu kita perjuangannya seperti itu. Sampai bahkan kita larut-larut malam kerjanya. Bahkan sampai pagi. Bahkan sampai anak itu kadang ya, maaf maksudnya keurusnya agak berkurang seperti itu. Akhirnya pesanan mulai banyak. Saya mulai bilang sama istri Bun, ini kalau seandainya dipertahankan seperti itu kita waktunya kasihan anak-anak. Akhirnya keter. Saya terus
bilang sama istri untuk menyampaikan ibu-ibu di tetangga-tetangga sekitar. Coba seandainya mau, ayo kita bareng-bareng. Nah, seperti itu. Akhirnya kita satu persatu ibu-ibu mau diajarin ininya dulu, apa namanya, saya ngotakinya. Manual juga waktu itu masih manual. Ngotakin, terus sampai sampai finishing dan packing. Seperti itu. Jadi modalnya nekat waktu itu berdua sama istri. Iya, sama istri. Pesanannya berapa sih waktu itu? Waktu itu sebenarnya awalnya 100. 100. Lumayan lah. Apalagi yang nggak punya pengalaman kan itu 100 tuh bisa berhari-hari untuk kita kerjakan. Nekat. Nggak punya background apa? Nggak punya. Kerajinan yang dikrep, berani nerima pesanan ya? Iya, betul. Dan alhamdulillah waktu itu konsumennya langsung suka. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa konsumennya kok mempercayakan Mas Aris iya, souvenir? Iya. Padahal sama sekali nggak pernah bikin souvenir. Iya. Alhamdulillah itu salah satu kemudahan yang Allah berikan, dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya berkembang. Sekarang produk kita nggak cuma celengan nih, Mas Suli. Jadi kita bisa main di seperti ini contoh. Jadi biasanya jamaah umroh itu kan dia bingung untuk packaging, untuk ngoleh-ngolai orang rumah, jadi bisa untuk isi coklatnya, isi kurma dan lain sebagainya. Jadi kita modifikasi sendiri, tapi masih temanya Ka'bah. Seperti itu. Terus kalau yang ada biro umroh, dia ingin bikin miniatur untuk manasik sendiri di kantor atau di tempat lokasi dia sendiri, kita bisa bikinkan besar, ukuran besar seperti itu, dan lain-lain seperti itu. Setelah perjalanan waktu, pesanan makin banyak. Iya. Sekarang ada berapa yang direkrut? Baik. Nah, ini alhamdulillah berjalannya waktu ini, ibu-ibu di sekitar sini yang bekerja, kalau total ada sekitar 12-an. Mereka ini bekerja biasanya di sela-sela waktu di rumah, pekerjaan rumah. Biasanya sih mereka kerjanya di rumah. Jadi ketika barang datang, mereka bawa ke rumah, mereka sambil mengerjakan pekerjaan rumah, sambil nyambi ngomong, mereka bekerja. Kadang juga bahkan beberapa sebagian ibu-ibu ini dibantu sama suaminya. Jadi jam-jam malam habis pulang bekerja, suami juga bantuin. Nah, terus di bagian produksi yang kayu ini kan nggak mungkin ibu-ibu, mereka motongin sebagainya, itu ada sekitar 3 orangan. Yang di sana itu khusus spesialis yang mengerjakan bahan kayu. Jadi total kurang lebih 15 orang. Iya. Dari berdua sama istri sekarang udah punya 15 orang yang membantu Pak Ari ya. Iya. Ini saya berada di kediaman Mas Ari yang juga jadi tempat ini Mas ya, finishing ya? Iya, finishing, packing sekaligus gudang. Jadi sudah rapi semua, siap untuk dijual, kita stok. Seperti itu. Nah, Mas Ari ini bahannya sekarang apa, yang terbuat dari apa ini sekarang? Oke, sekarang yang favorit itu memang dari Greyboot masih, terus multipack juga lebih banyak. Karena memang kualitasnya lebih awet, seperti itu. Jadi ketika penuh nggak perlu dirusak, dia cukup pakai kunci saja dan bisa dipakai lagi. Seperti itu. Pakai gembok kunci nih ya? Ya, kunci seperti itu. Ya? Bukan. Gembok kemandul. Iya, kurang rapi kalau gembok. Pakainya kunci yang dalam. Yang terkecil itu sampai yang terbesar bikin celengan berapa ukurannya, Mas? Oke, untuk yang kecil seperti ini ukurannya sisinya 9 cm, kalau tingginya 14 cm. Kalau yang besar yang kita produksi itu sisinya 15, tingginya 20. Seperti itu. Itu yang kita ready stock. Ini yang terkecil ini. Ya, yang terkecil besar, seperti itu. Ini lebih besar. Ya, itu yang lebih besar, yang 15, 20 tadi. Seperti itu. Berapa, Mas Ari? Baik, untuk harga ini kita mulai dari 15.000. Yang terkecil ini ya? Yang Asafar yang tidak pakai kunci. Itu mulai dari 15.000. Sampai kalau yang besar ini kita jual sampai sekitar 70.000. Ya, itu tapi khusus harga agen karena kita produsen, kita kan memberikan harga itu khusus ke agen. Nah, nanti agen menjual ke konsumen itu beda lagi. Seperti itu. Kalau yang ini packaging untuk oleh-oleh gitu. Ya, oleh umroh haji seperti itu. Ini berapa ini? Ini tadi masuknya Asafar sekitar 15.000. Iya, 15.000. Nah, Mas Ari, seiring perjalanan waktu ya, sekarang juga pesanan juga semakin meningkat. Dalam sebulan bisa memproduksi berapa pieces? Ini pieces ya? Ya, pieces. Berapa, Mas Ari? Baik, kalau ditanya, ini kan namanya usaha fluktuatif ya, kadang naik kadang turun. Tapi kalau ditanya rata-rata, kita rata-rata bisa sebulan itu di angka sekitar 500 sampai 1000 pieces. Itu campur ya Pak, dari kayu sampai Greyboot atau Greyboot itu. Tapi harganya sama? Harganya beda. Oh, harganya beda? Ya, lebih murah Greyboot ketimbang kayu. 500 sampai 1000-an. 1000. Ya, kadang bisa lebih kalau pas rame. Pernah kita 1 minggu itu dapat orderan 1000 pernah. Beberapa kali. Pas rame itu kalau pas musim haji ya? Ya, lebih ke musim haji. Karena ya itu lagi musimnya, momennya jadi pas. Ini konsumennya kebanyakan biro umroh atau di luar biro umroh juga banyak juga membeli
produknya Mas Ari? Nah, sekarang itu lebih lebih beragam konsumen kita. Yang tadi saya cerita di awal, Asafar itu untuk edukasi untuk anak-anak. Jadi kita masuk ke PAUD, TA, ya kan seperti apa TK. Nah, terus untuk biro umroh sendiri ada juga. Jadi mereka ketika ada jamaah yang ikut umroh ke dia bisa ngasihkan souvenir ke jamaahnya. Ada juga bahkan kita pembeli langsung, konsumen langsung, dan dia tahu. Kadang beberapa pedagang itu Pak yang keliling di lingkungan komplek ini kadang lihat ini apa sih, kan ada tulisannya, jangan nggak tanya-tanya, akhirnya mereka beli. Ada kemarin bakul bubur, ada bahkan bakul mie ayam itu ada tanya, aku pengen ya, mereka beli. Jadi sekarang lebih banyak konsumennya yang kita alhamdulillah beli ke kita. Oke, pada pedagang bubur beli celengan. Ya, untuk naik haji. kan ada sinetronnya. Ya. Ini motivasinya awalnya memang karena bikin celengan bermotif Ka'bah ini agar kelak dari sedikit demi sedikit menabung bisa naik haji. Ya. Baik pemirsa Jawa Post TV, kita lanjutkan Jateng Talk bersama dengan Mas Ari Yulianto, owner dari AHY Kreatif, salah satu rumah produksi yang memproduksi celengan bermotif Ka'bah. Sejak 2018 Mas Ari mengembangkan usahanya ini, ya namanya usaha naik turun, tapi cukup stabil. Mas Ari terbukti mampu memberikan manfaat untuk lingkungan sekitarnya karena melibatkan ibu-ibu Mas ya, ibu-ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggal Mas Ari. Mas Ari, ini sekarang apakah sudah menembus pasar ekspor ini Mas Ari, produksinya Mas Ari? Nah, baik, untuk kalau ditanya ada beberapa agen kami itu yang memiliki konsumen langsung di luar negeri. Yeah. Dari saya sebut nggak apa ya, Singapura ada, kemarin bahkan ada Brunei. Jadi mereka ini sekarang karena perkembangan online ini, jadi kita alhamdulillah bisa sampai ke sana. Memang orderannya masih taraf ratusan ya, masih nggak banyak. Jadi ya paling tidak ada beberapa bulan gitu adalah orderan dari sana seperti itu. Alhamdulillah Pak bisa jadi dikenal di luar negeri juga seperti itu dan bisa diterima. Oke, kalau celengan motif Ka'bah ini apakah ada yang memproduksi selain Mas Ari? Apa pernah menemukan Mas? Kalau saya terus terang ya baru pertama kali ini menemukan. Alhamdulillah. Apa Mas Ari sebelumnya pernah melihat juga? Kalau sebelumnya waktu awal-awal sih nggak pernah. Nggak pernah. Makanya saya sempat boom-boomnya itu tahun begitu 2018, 19 itu saya boom itu Pak Sus. Boom gitu. Nah, cuma berjalannya waktu ini biasa ada beberapa laporan dari agen, ada beberapa kompetitor yang dia jualnya mungkin yang lebih murah, tapi ya kualitasnya seperti itulah. Ada beberapa laporan, saya malah dapat dari beberapa agen. Akhirnya saya mau mendapatkan juga survei. Tapi memang saya bisa berani jamin kualitas produk kita alhamdulillah bagus dibanding sama di pasaran yang tadi konon katanya murah tadi seperti itu. Berarti mereka itu followernya Mas Ari ya? Betul. Oke. Lebih ke peniru seperti itu. Tapi biasanya yang pertama itu yang lebih awet. Amin. Awet barangnya maksudnya. Karena tahu produknya ya. Sudah tembus ke pasar ekspor berarti Mas ya. Nah ini kendala apa Mas Ari yang dialami Mas Ari ketika menjalankan bisnisnya ini sampai sekarang? Baik, kalau ditanya kendala sih beberapa yang perjalanan ketika kita awal mulai sampai sekarang ini bukan berarti nggak punya kendala ya. Ada, semua usaha pasti ada. Ya diantaranya ketika kita memulai usaha ini kendala waktu tadi pertama ya kita nggak punya pengalaman, nggak punya skill. Alhamdulillah kita diberi kemampuan. Ketika sudah ada kemampuan mengkoordinasi SDM kita aja ini sebagainya, akhirnya ada beberapa kendala muncul itu waktu pandemi seperti itu kita stok udah banyak, akhirnya menumpuk. Maksudnya jualnya paling tadi nggak bisa langsung seperti biasanya. Jadi itu salah satu kendala juga. Terus ada juga ini saya cerita sedikit. Masalah konsumen juga. Ketika mereka order, ini juga waktu itu sih kelengahan saya sih ya. Artinya mereka order, saya percaya aja kita kasih barang, kok nggak dilunasi. Sebetulnya itu kendala-kendala yang muncul di dalam perjalanan usaha ini. Tapi sekali lagi tidak memutus semangat saya untuk berkreasi. Karena di awal saya memang niat kami untuk sekaligus untuk mensyiarkan ibadah haji dan umroh ini sendiri seperti itu. Ya, Mas Ari kembali ke tadi kompetitor ya. Mungkin waktu awal bermain di kerajinan ini Mas Ari nggak ada kompetitornya. Setelah itu ada kompetitor yang masuk ya. Apa siasat Mas Ari agar tetap unggul produk Mas Ari di pasaran? Baik, nah ini salah satunya juga kenapa saya bikin brand namanya AHY Kreatif. Nah, kalau kita belajar dari sebuah usaha itu kan memang untuk lebih dikenal, lebih ibaratnya mendapatkan
biar konsumen itu melekat di pikiran dia ketika dia mencari souvenir untuk haji umroh, itu AHY kreatif. Nah, makanya kita waktu mengetahui kalau ada kompetitor itu akhirnya kita membuat namanya brand biar lebih melekat di hati konsumen. AHY kreatif seperti itu. Nah, ini kalau saya akan cerita sedikit mungkin dari filosofi AHY kreatif ini sendiri. Ini adalah kombinasi dari huruf A, ini H, ini Y. Nah, ini ada garis orbit menuju ke Ka'bah. Jadi, saya kira ini tapak kaki. Bukan ya? Bukan tapak kaki. Jadi ini harapannya ketika konsumen beli produk kita, impiannya untuk mencapai berangkat ke tanah suci bisa segera terwujud. Seperti itu. Creative spirit of CR. Semangat untuk bersiar. Oke. Mas Ari, ini biar tidak menimbulkan tanda tanya di kalangan pemirsa Jawa Pos TV ya. Harus diklarifikasi nih. Ini AHY bukan AHY ketum partai itu ya, bukan ya? Bukan. Ini apa ini? AHY ini siapa ini? Oke, baik. Jadi ya AHY kreatif. Nah, ini sering ketika ada beberapa teman rekan itu tahu itu mempertanyakan. Nah, kita terus terang bikin AHY kreatif ini memang ya mungkin undi ya saya bilang, maksudnya waktu AHY juga di waktu mungkin pencalonan gubernur ya tahun-tahun itu ya kalau salah itu. Dan alhamdulillah kok ya sama, cuman ada kreatifnya. Jadi AHY sendiri itu memang sebenarnya susunan kata dari anggota keluarga saya sendiri. A-nya itu saya, Ari. H-nya itu putra kami, Habibi sama Hafiz. Y-nya ini istri nama istri, Yumi, seperti itu. Jadi pas susunan dari. Nah itu ya, jadi kalau ada tulisan AHY kreatif. Jadi bukan nama ketua umum partai. Bukan. Dari kepanjangan nama keluarga Mas Ari. Kepanjangan. Mas Ari, untuk mengatasi kendala atau kesulitan yang tadi disampaikan, apa usaha yang dilakukan Mas Ari? Baik, nah kalau ditanya seperti itu, kita lebih ke menjaga kualitas produk. Karena ketika muncul kompetitor itu kan kita dituntut untuk produknya itu memang harus lebih bagus dan benar-benar konsumen itu mengetahui kualitas produk kita seperti itu. Jadi kita pertama menjaga kualitas, terus juga makanya per bagian-bagian ini salah satunya ibu-ibu itu pegang yang namanya kuisi. Jadi ketika proses dari awal hulu ke hilir itu harus benar-benar dipastikan bagus sebelum ke konsumen seperti itu. Jadi yang utama sih itu, jadi menjaga kualitas. Terus kita juga rajin melakukan pemasaran online ataupun offline seperti itu. Karena online-nya juga jalan, kita ada marketplace, kita ada website seperti itu. Untuk offline-nya kita kalau tadi di beberapa TK PAUD kita datang, kita menawarkan, jadi seperti itu. Karena sepengetahuan saya sampai detik ini belum ada, maksudnya untuk masuk ke sekolah itu belum ada. Seperti itu. Dan alhamdulillah responnya bagus. Rata-rata belum. Seperti itu. Mas Ari, kalau bikin ini butuh waktu berapa lama Mas? Satu celengan ini. Nah, baik, kalau untuk gripboard sekarang itu modelnya kan kita sudah pon-ponan seperti itu ya. Itu lebih cepat ketimbang yang tadi saya cerita di awal harus ngateri. Itu kan manual. Kadang kena cutter kan bahaya. Nah, sekarang kita karena sudah produksi agak stabil, terus juga banyak, jadi sudah modelnya harus tadi kaitannya dengan kualitas harus tepat kotakannya seperti itu. Kita udah pon, nah itu tinggal ngelim-ngelim aja. Itu cepat Jadi satu itu ya hitungan menit lah, cepet lah, sekitar 5-10 menit udah selesai beres. Cepet ya? Iya, terus saya memang sengaja saya bikin ibu-ibu ini per bagian. Saya pernah coba satu orang itu kayak saya kedua di awal ya. Saya dari satu produk, saya dari awal sampai akhir itu lama jatuhnya. Nah sekarang saya terus berpikiran kenapa enggak ibu-ibu masing-masing dari ibu-ibu ini per bagian. Jadi yang ngotakin sendiri, yang ngitemin sendiri, yang nempeli stiker sendiri, yang packing finishing sendiri. Jadi itu lebih cepat sekali. Seperti itu. Jadi produksi sendiri. Iya, saya pernah dalam waktu sekitar 3 hari dapat oyak-oyakan souvenir nikahan. Kebetulan ada salah satu putra di daerah putra salah satu ulama lah di daerah Magelang sana, mantu pesan 1.200. Itu sekitar ada 1 minggu lah. Nah itu alhamdulillah ya terkejar dapat itu sampai selesai. Sampai selesai. Dalam sehari bisa memproduksi berapa nih Mas Ari? Nah sehari itu kalau tadi saya bilang di awal itu memang kalau rata-rata itu kalau pas kan produksi kita ini kan modelnya kita massal, jadi banyak, terus kita stok. Nah ketika nanti produksi berikutnya nunggu habis dulu, nunggu barang keluar baru produksi lagi. Jadi kalau ditanya kira-kira sekitar 1 minggu ya tadi antara 500 sampai 1.000 itu tadi kuantiti dari produksi kita. Itu dengan varian-varian yang tadi saya bilang. Gitu. Mas, ini kalau pemberdayaan ibu-ibu gimana nih respon ibu-ibu khususnya di lingkungan Mas Ari setelah bergabung di AHY kreatif ini? Ya responnya bagus sekali. Mereka ketika tadi saya cerita di awal istri nawari itu mereka awalnya coba-coba aku bisa banget. Nah, ketika kita ajarin terus mereka bisa akhirnya
dengan upah yang alhamdulillah ya juga lumayan lah. Iya. Upahnya mereka itu alhamdulillah per bagian-bagian kan alhamdulillah ya, kalau yang kamu itu sampai 3.000 satunya. Oh, satu gini Satunya 3.000. Oh. Kalau yang tikeri itu 850, packing 850. Pokoknya semakin dia susah, dia lebih banyak. Lebih mahal. Nah, bayangin aja kalau tadi saya bilang minggu 1.000 tinggal dikalikan saja. Nah, alhamdulillah bisa membantu ekonomi Bapak di rumah juga. Jadi sangat responnya bagus sekali, positif sekali. Mas Ari, apakah tidak terpikir akan membuat produk lain selain motif Ka'bah ini, Mas Ari, untuk celengannya, atau bikin produk lain selain celengan, Mas Ari? Baik, sementara memang belum. Artinya kalau saya pelajari usaha itu memang bagusnya fokus, jadi positioningnya jelas. Nah, alhamdulillah kita ngambil positioningnya itu memang target di beberapa konsumen yang memang muslim, terutama untuk yang mereka itu kumpulnya ini. Dan rata-rata saya yakin setiap kita muslim inginnya naik haji atau umroh. Betul, ya. Nah, itu alhamdulillah pasarnya besar sekali dan kita fokus di ini seperti itu. Untuk nambah kayaknya belum, fokusnya ke sini. Oke, jadi kalau ingat celengan Ka'bah, ingat AHY Kreatif gitu. Betul. Ya. Oke, kalau di Semarang sendiri sudah merata Mas ya, semua hampir biru haji dan umroh, apakah sudah pernah menggunakan produknya Mas Ari untuk souvenir? Kalau untuk Semarang sendiri memang sudah ada beberapa, cuman belum semua. Saya bisa katakan seperti itu karena memang pasarnya masih banyak. Nah, beberapa agen itu sudah masuk di beberapa biru, saya sendiri masuk seperti itu. Alhamdulillah ada yang tembus, ada yang juga biru itu tergantung konsumen juga, kadang ditawari juga seperti itu. Ketika kok mau ya mereka ambil, kalau enggak ya mereka mungkin di next lain kesempatan. Tapi kita juga kadang memang efektifnya langsung ke konsumennya. Cuman kalau ke biru itu enaknya langsung ambilnya partai buahnya, langsung ratusan seperti itu. Kalau konsumen kan paling cuma 1-2 seperti itu. Kalau untuk skala produksinya sendiri, apakah akan digenjot Mas Ari? Meskipun mungkin permintaan belum banyak, tapi stok ya. Kalau untuk kita biasanya kondisional, jadi melihat kondisi stok. Ketika banyak kan kebetulan gudang juga terbatas tempatnya. Gudang ini berisi barang-barang yang sudah ready, terus juga bahan baku. Jadi ketika kok kebanyakan juga nggak efektif kalau buat tempatnya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ketika kok memang sudah menipis baru kita jadwalkan untuk produksi kembali. Seperti itu. Oke Mas Ari, kurang lebih 5 tahun sudah menekuni bisnis ini. Mungkin tips apa yang bisa Mas Ari berikan untuk pemirsa Jawa Pos TV yang mungkin baru akan mencoba mengawali sebuah usaha yang mungkin berangkatnya dari tidak tahu dengan skill yang dimiliki Mas Ari? Baik, kalau ditanya tips, saya akan cerita sedikit tips berbagi kepada teman-teman semuanya. Bahwasanya kalau tips untuk memulai usaha ini yang terpenting yang tadi saya cerita di awal, ketika ada peluang jangan sampai dilewatkan. Ya, alhamdulillah ketika awal mula peluang itu datang ke saya langsung ambil. Padahal waktu itu posisinya saya belum punya kemampuan. Ya, alhamdulillah atas izin Allah akhirnya kita diberi kemudahan. Jadi kunci yang pertama, jangan sia-siakan peluang yang ada di depan kita. Ketika peluang itu datang ya kita harus yakin, kita yakini bahwasanya apa yang kita kerjakan ini akan memberikan hasil yang bagus buat kita. Terus juga harus yakin, kita konsisten dan harus punya impian atau visi atau istilahnya pemikiran yang baik untuk usaha kita ke depan. Oke Mas Ari, mudah-mudahan saya juga bisa mengunjungi yang asli, bukan sekedar celengan di depan saya ini, yang asli ya Mas Ari Ka'bah ke Tanah Suci. Semoga juga usahanya Mas Ari semakin lancar Mas Ari, banyak pesanan dan semakin maju. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, obrolan kita bersama dengan Mas Ari Yulianto, owner dari AHY Kreatif, pengusaha kerajinan celengan Ka'bah. Saya Suli Sesa pamit undur diri, sampai jumpa.